Terbatasnya pilihan bis dari Jogja ke Jepara membuat saya beralih ke travel. Perjalanan kali ini saya percayakan kepada BJU Travel. Tarifnya Rp260.000, pesan di aplikasi Redbus. Tapi saran saya sih pesan langsung aja ke agennya ya lewat WhatsApp, karena ternyata harganya lebih murah. Untuk nomor agen atau nomor drivernya ada di kolom deskripsi. Travel ini bisa menjadi rekomendasi nih buat kalian yang mau liburan dari Jogja ke Karimun Jawa, yang merupakan wisata unggulan yang ada di daerah Jepara. Seperti apa pelayanan dan fasilitas travel seharga Rp260.000 ini dan berapa jam waktu tempuhnya? Yuk tonton aja videonya. Bang. Duluan ya. Duluan. Makasih banyak. Masih banyak traktirannya. Ayo. Hati-hati ya. Iya. Sampai ketemu lagi, Pak. Masih banyak ya. Sehat terus. Kurang-kurangin ngeditnya. Istirahat yang cukup. Dan ya. Nggak ngantri sampai sono. Dia masih ngantuk, teman-teman. Ntar aja baliknya. Udah telat nih. Disuruh ngumpul jam Di red schedule lagi. 6.50. Wah, 20 menit lagi. Lah, abis ini ke Jakarta kan? Pulang Jakarta, arah Jakarta mungkin. Ya udahlah, ketemuannya di Jakarta. Dah, duluan ya Bang. Ya, dah. Dah. Hati-hati ya, Mas. Jangan lupa sarapan. Ya, lu juga. Oh, siap. Oke, sekarang jam 6.32, setengah 7. Kita cabut ke tempat titik penaikan travel BJU. Dia di mana ya lokasinya? Pokoknya nggak jauh dari sini sih, 3 kilo. Jadi dari sini karena kesana itu nggak ada angkutan umum, jadi saya naik Gojek aja ke sana. Padahal jaraknya deket sih, cuma 3 kilo. Tapi karena saya lagi males jalan dan takut berkeringat, jadi ya udah naik Gojek aja. Dan jadi hari ini saya akan menuju ke Jepara, teman-teman. Gojeknya di mana nih? Kita tunggu sini aja deh. Nih, Home Addict. Semalam 2 hari di sini. Nah, ketika saya lagi nunggu Gojek, saya pun ditelepon oleh agennya dan saya pun ditanya nginep di daerah mana. Lalu saya jawab nginep di Wirobrajan. Lalu kata agennya, oh kalau di Wirobrajan bisa nih kita jemput. Tapi berhubung saya udah pesan Gojek, mau di cancel juga agak enak. Jadi ya udah, saya akhirnya naik dari titik keberangkatan yang sudah saya pilih di aplikasi Redbus. Karena kemarin ketika pesan tiket di Redbus itu saya nggak dapet kontak agennya, jadi ya saya bingung mau nanya ke siapa gitu. Dan ternyata bisa dijemput di penginapan. Ya berarti emang rezeki Kang Ojeknya ini. Oke teman-teman, nih jam 6.43. Sekarang saya udah berada di Tugu 0 km Jogja. Nah itu kalau ke arah sono tuh, itu ke arah jalan Malioboro, ke arah stasiun Tugu. Nah ini kalau kiri saya nggak tahu kemana, kanan juga nggak tahu kemana. Saya masih kurang hafal sama Jogja. Nah ini saya berada di bangunan BNI Cagar Budaya. Ini peninggalan Belanda nih, Nil Mastapich. Jadi barusan itu saya dihubungin sama pihak agennya ya, terus dikasih nomor supirnya. Nah ini sekarang supirnya lagi OTW menuju ke titik 0 ini. Oke teman-teman, barusan saya udah menghubungi drivernya, katanya kalau mau cari sarapan nggak apa-apa, cari aja dulu. Supirnya masih di Sewon, katanya masih lumayan jauh. Ini ada money changer, ada ATM juga. Tanya sih kalau sarapan di situ tuh, deket alun-alun. Enak sih kota-kota kayak gini, ngangenin. Ini ada museum Sono Budoyo. Dan ini ada si bapak yang nggak duduk-duduk dari semalam kayaknya. Halo Pak. Aduh, nyengir baik. Oke, ini ada bioskop, kayak bioskop legend ini. Bioskop mungkin dari zaman Belanda ya. Di sini nggak ada sarapan sih. Cuma kayak ada angkringan gitu di situ. Oh ini ada peta informasi di sini, banyak tuh. Sini ada peta wisata juga, ini museum juga Sono Budoyo. Nah nih meriam. Oh replika, bukan aslinya ini. Ya seperti inilah kota Jogja. Jogja selalu ngangenin sih emang. Oh itu di situ banyak tukang sarapan, kita cari saja yuk. Takutnya nanti travelnya nggak berhenti sarapan. Nah ini ada tukang bubur, kayaknya enak juga nih. Wah ini enak nih, bubur kacang hijau. Kadang kalau pagi-pagi langsung makan berat tuh gimana gitu. Oh iya, bubur kacang hijau enak nih, aromanya. Ketan hitamnya suka. Berapa Pak satu porsi? 5.000. Boleh Pak. Di sini ya Pak? Oh iya. Oke. Enak aromanya. Aroma ketan hitamnya tuh bikin kangen. Ini alun-alun Jogja nih.
Nah ini dia makan pagi kita kali ini, bubur kacang hijau ekstra ketan hitam. Tadi saya request banyakin ketan hitamnya karena enak kan ketan hitamnya. Oke. Ya, makasih Pak De. Yuk. Oke, teman-teman nih jam 7:05. Kayaknya sih travelnya udah nungguin di perempatan baru nyampe. Ternyata nggak bisa jemput di situ alun-alun karena nggak searah rutenya, agak susah juga muternya kalau ke situ dulu. Jadi kenapa saya naik BJU Travel, karena kayaknya anti mainstream aja sih. Kalau kayak Daytrans terus Rimba Raya itu kan udah banyak banget yang bikin kayaknya ya. Nah kalau BJU Travel ini jarang banget, terus juga kayaknya tarifnya paling mahal di antara yang lain. Makanya saya penasaran nih. Kemarin sih saya ngecek-ngecek di Redbus tuh dia paling mahal tarifnya 260. Kalau kita naik bis dari Jogja ke Jepara itu sebenarnya murah banget, cuma 110. Tapi cuma ada satu bis aja, yaitu bis Nusantara, dan jadwalnya kayaknya siang dia. Dari Jepara pagi, dari Jogja siang. Kalau naik bis bisa 6 jam kayaknya tuh. Kalau travel lebih cepet dia. Ya 5-6 jam lah. Kalau cepet kayaknya sih 5 jam. Nanti kita lihat aja deh. Oh ini si abangnya udah nyariin. Mana ya abangnya nih? Kita cari bareng-bareng. Kayaknya di sini nih. Oh itu dia tuh, udah nunggu di situ. Ini. Ini nggak boleh. Ya. Nah sampai Pak? Oke. Mantap. Aduh. Udah nggak ada Pak. Ini aja. Yes. Dari sarapan nyari lontong sayur. Nyari bubur kacang hijau. Oh, lontong sayur. Yang enteng-enteng dulu aja deh, si pagi. Ini langsung kemana abis ini Pak? Langsung ke kantor. Di Oh ke kantor. Jombor. Oh di Jombor kantornya ya? Iya. Deket ini nggak sih? Semeru itu ya? Nah belakangnya. Kalau kita di dalam terminal, kalau dia kan di luar kan. Oh di dalam ini. Mantap, bagus ya Pak. Iya kayak gitu. Kursi bis malam nih. Iya. Iya kan? Buatan Hai kayaknya nih, Hai Rimba Kencana. Hari ini ramai penumpang Pak? Kurang 2 penuhnya. Oh kurang 2. Kemarin saya pesan masih kosong sih. Oh gitu ya. Semalam saya pesan masih kosong tuh. Tapi kalau misalnya kita di penginapan nih Pak, bisa dijemput gitu nggak sih kalau Bisa. ini? Oh bisa ini? Tadi kan katanya masih di Iya di Wirobrajan. Ya? Saya nggak tahu. Soalnya kan kalau di Redbus ada titik naiknya. Oh iya. Itu kan Saya kira harus sesuai titik naik. Kalau turun bisa diantar ke penginapan juga apa gimana Pak? Selama masih terjangkau. Oh, selama masih apa ya di batas. Iya betul. Nggak jauh-jauh banget gitu lah ya. Artinya. Ini kan di Redbus 260 ya Pak. Kalau aslinya berapa Pak? Asli kantor cuma 200. 200? Iya. Iya. Iya 200 itu harga kantor. Murah ya? Iya. Cuman kalau untuk penginapan mungkin lebih murah di Redbus. Nggak tahu juga tapi. Oh iya, Red Doors Red Doors yang murah ya. Kalau penginapan. Gitu ya. Tapi kemarin arus mudik tarifnya naik Pak ini apa? Ya naiknya bertahap sih. Oh bertahap ya, sesuai tanggal ya. Sekarang udah normal berarti Pak? Apa masih? Belum. Oh belum. Normalnya besok. Besok kan tanggal 19 ya. Iya tanggal 19. Iya itu besok baru normal. Normal 200 tetap. 170 kalau. Weh, murah lagi. Iya. Kalau naik bis dari Jogja Jepara cuma satu doang sih bisnya. Apa itu? Nusantara. Ada Arianto cuma sampai ini Pak. Yang mana tuh? Pati dia, Pati. Oh iya, Jepara Kudus iya. Pati. Nah, Jepara iya cuma Nusantara. Kalau mau efisiensi? Oh iya dia Jogja ini ya, Iya, Jepara dia ya. malah dari Pol Cilacap Jepara. Oh iya dari Cilacap ya. Ke Jepara biasanya berapa jam Pak? Kalau hari biasa 6 jam. Oh 6 jam. Lumayan juga ya lama. Iya, jauh. Kalau naik bis paling 7 jam 8 jam tuh. Bisa lebih ya. Karena dia berhenti jam. Nah iya. Terminal Jombor. Jombor, terminal Jombor. Nih terminal Jombor nih. Oh di sini masuknya ya? Iya. Nah ini kan Semeru nih. Iya harus Semeru situ. Nah, di kantor kita itu kan jadi satu sama apa ya? Sama loket Maju TVD. Lancar. Ya, Oh Maju Lancar. Maju Lancar TVD jadi. Oh di sini. Nah ini dia teman-teman mobil yang akan mengantarkan kita menuju ke Jepara. BJU
pakai HS Premio. Asli cakep banget sih. Dan agak aneh ya, BJ kan biasanya terkenal dengan image-nya yang hitam, sangar gitu kan. Lah pas datang warnanya pink, agak lucu sih, cuma ya nggak apa-apa lah, beda target pasar mungkin. Ya ini teman-teman, belakangnya seperti ini. Untuk mobilnya masih bagus sih tadi, bersih, wangi, krunya juga ramah, mantep. Jarang-jarang saya nemu kru travel yang ramah. Dan saran saya sih kalau kalian mau naik HS gini ya, itu jangan duduk di belakang, karena kalau di belakang guncangannya lumayan berasa teman-teman. Jadi enakan duduk di tengah atau di depan gitu. Nah ini loketnya di sini menyatu dengan TVD, maju lancar sama Santoso. Untuk travel baju di rute Jogja Jepara ini seluruhnya sudah menggunakan armada HS Premio, yang dimana keunggulan HS ini tentunya sudah lebih nyaman dibandingkan HS generasi sebelumnya, yaitu HS Komuter. Dari selisih harga aja udah beda jauh tuh antara HS Premio dengan HS Komuter. Yang pastinya HS Premio ini lebih panjang, lebih luas kabinnya, dan terlebih lagi mobil ini hanya berkapasitas 9 kursi penumpang dengan kursi jumbo ala-ala bis malam. Serta di setiap kursinya juga sudah dilengkapi dengan colokan HP yang biasa dan ada juga yang USB. Selain itu juga yang menjadi keunggulan dari HS Premio ini adalah letak mesinnya yang berada di bagian moncong depan, sehingga bisa lebih senyap dan tidak panas. Berbeda dengan HS Komuter yang letak mesinnya masih berada di bawah bagian kursi depan. Untuk segi keamanan tentunya HS Premio ini sudah lebih unggul, dilengkapi dengan fitur Vehicle Stability Control guna meningkatkan stabilitas dan mengurangi resiko kecelakaan akibat hilang kendali. Nah ini karena masih nyantai-nyantai sebentar, jadi saya mau ke toilet dulu. Gila udah lama juga gak kemari. Gokil. Kangen banget terminal ini. Katanya sih ini mau dipindah nanti terminalnya. Katanya dipindah kemana gitu. Soalnya jarak terminal ini Jombor sama terminal Giwangan tuh terlalu dekat. Jadi mau dipindah beberapa kilo gitu dari sini. Nggak tuh kata orang agen di terminal Giwangan gitu. Toilet. Nah ini toilet. Di situ halte Trans Jogja. Ini shelter bis ke arah Semarang lewat Ambarawa. Walaupun ini terminalnya lebih kecil dari terminal Giwangan ya, cuma banyak orang-orang yang lebih suka naik dari sini karena lebih dekat dengan jalan raya. Kalau di Giwangan kan kita masuknya tuh lumayan jauh, bagi kalau yang barang bawaannya banyak. Nah kalau di sini enak, makanya di sini walaupun terminalnya ala kadarnya, tapi bisnya banyak yang masuk sini, rame. Udah include air minum juga. Puluh menit kemudian kita pun kembali diberangkatkan dari terminal Jombor. Untuk penumpangnya saat ini baru saya aja sendirian, nanti yang lain pada naik di pinggir jalan katanya. Jadi emang BJU ini ada penumpang maupun gak ada penumpang tetap dia wajib mampir ke terminal Jombor ya untuk laporan ke kantornya. Dan ini banyak banget bis-bis yang ngetem. Dan ini kayaknya bis-bis yang angkatan siang. Kalau yang angkatan paginya sepertinya udah pada berangkat ya, sekitar jam 7 pagi. Biasanya sih angkatan pagi sekitar jam-jam segitu, jam 7. Tadinya sih saya mau langsung pulang dari Jombor langsung ke Depok atau Jakarta, tapi ternyata kursi depannya itu udah pada full semuanya. Ada sih yang masih ada, cuma kayaknya bisnya tidak tripable tidak containable atau udah sering lah gitu. Jadi ya mana ya, akhirnya saya coba beralih pindah ke Jepara. Nah di Jepara saya ada tuh bis inceran. Ya udah akhirnya saya coba cari-cari nomor agennya di YouTube dan dapet. Saya WA dan syukurlah masih ada kursi depan untuk hari ini. Sebetulnya pengen kemarin ya, cuma kemarin ternyata udah full kursi depannya ya. Akhirnya ya udah hari ini nih berangkat. Semoga bisnya sesuai inceran nanti. Berarti kalau kita mau ke Pelabuhan Kartini bisa ya Pak ini? Bisa. Diantar atau dijemput bisa tuh.
mau ke Karimun Jawa. Nah, berarti kalau turun Semarang bisa ini, Pak? Bisa, tapi di tol sama Terboyo Oh, iya. nggak bisa masuk kota. Ah, Kalau yang iya. dari Jogja yang khusus kota-kota ya itu yang Tapi kalau kita turun Semarang tarifnya sama nggak sih, Pak, sama ke Jepara? kayaknya kalau untuk saat ini 150. Oh, tarif kawasan jatuhnya ya? Iya. Iya. Tapi nggak bisa turun di kota Semarang ya? Nggak bisa. Karena nggak lewat. Nggak lewat karena kan kita tol. Kita melewati jembatan Kali Krasak dan ini adalah batas wilayah antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sekarang kita masuk di Kabupaten Magelang. Ya, Magelang. Mantap. Setelah melewati perbatasan itu, kita pun disuguhkan dengan pemandangan gunung. Gunung apakah itu? Ya, betul. Yang jawab Gunung Merbabu salah. Itu adalah Gunung Merapi. Salah satu gunung yang sangat terkenal di Indonesia ya, Merapi ya. Penumpang-penumpang yang naik dari pinggir jalan ini tentunya mereka sudah memesan tiket, entah lewat agen atau lewat krunya langsung, drivernya. Jadi kalau travel ini tuh kita harus beli tiket dulu ya, nggak bisa nyetop dadakan kayak naik angkot, itu nggak bisa. BTW untuk mobilnya nih enak, AC-nya dingin, terus di sini nggak ada wangi-wangian yang mencolok. Wanginya wangi-wangi elegan lah, enak sih, masih bagus juga tuh, masih rapih, masih terawat. Bangkunya juga nyaman, itu ada casannya juga di situ. Dan saran saya jangan duduk depan ya, karena duduk depan buat tinggi badan 178 kan bisa selonjor. Nih kita udah nih Muntilan, nih Muntilan ya Pak? Iya. Pas. Oh Muntilan kota. Pusatnya kota Muntilan. Sepi ya Pak? Kelihatan sepi ya? Masih pagi. Masih pagi ya, kayaknya orang-orang sini beraktivitasnya agak siangan kayaknya. Di sebelah kanan kita yang berbentuk gapura itu adalah pintu masuk ke Terminal Muntilan, yang dahulunya terminal itu adalah bekas dari Stasiun Muntilan yang merupakan bagian dari jalur kereta api Yogyakarta, Magelang, Ambarawa. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Artos Magelang nih, yang lokasinya nggak jauh dari karoseri Neo Armada. Dan di sini di depan ini ada bis maju lancar yang ngetem, itu maju lancar dari arah Semarang ke Jogja. Jadi Artos ini di sebelah kanan kita itu adalah mall terbesar di Magelang, kepanjangannya Armada Town Square, sering disingkat Artos. Nah itu kalau lurus ke arah kota Magelang, kita ambil kanan lewat jalan lingkar melewati depan Terminal Tidar Magelang. Tadi kalau balik arah tuh ada percabangan juga ke arah Purworejo, Kebumen dan seterusnya gitu. Nah di sebelah kanan kita ini sudah Terminal Tidar Magelang. Biasanya kalau kita naik bis dari Jogja ke Semarang atau Jogja ke Kudus, Jogja ke Jepara, itu pasti bisnya masuk dulu ke terminal. Karena emang kalau bis-bis lewat sini tuh pasti wajib masuk terminal, sehingga ya agak sedikit membuang-buang waktu sih. Jadi emang opsi tercepat kalau mau dari Jogja Semarang atau Jogja ke Kudus atau Jogja ke Jepara ya ini travel, cuma harganya emang agak lebih mahal. Nah di depan kita itu ada bis Rosalia Indah, nomor bodinya 3085. Itu kayaknya sih bis angkatan pagi dari Klaten, Jogja, Magelang, Temanggung sampai dengan Jakarta, berakhir di Ciledug kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah loh. Kalau salah ya udah, namanya juga manusia. Canda guys. Berarti ini satu orang tetap berangkat Pak? Berangkat, karena kan harus balik. Oh harus balik ya dari sananya ya. Tapi pernah Pak satu orang itu? Pernah tapi Jarang. kalau momen-momen seperti itu belum tentu 4-5 bulan sekali. Oh iya. Bahkan ada yang kosong juga kita. Kosong bisa, pernah? Iya. Di Secang ya. Ada Masuk penumpang Secang. Iya, Terminal Secang. Terminal Secang di jam 9.24. Nah,
Pas berangkat dari Terminal Secang, kita malah ketemu nih sama bis Rimba Raya Medium. Dan ini adalah travel juga dari Jepara ke Jogja dan sebaliknya. Termasuk mewah juga itu karena seatnya 21 dan infonya sih pakai pramugari. Tapi untuk jadwalnya masih terbatas ya, yang untuk yang bis medium itu dia dari Jeparanya pagi jam 5 dan dari kota Jogjanya itu jam setengah 6. Harganya juga murah ternyata, cuma 160. Kapan-kapan lah kita coba, oke? Nggak tahu ya Mbak Nur apa Mbak siapa ya. Biasanya itu kan, yo aku kenal itu ya baru, belum ada berbulan-bulan, cuman kalau kemarin awal-awal itu belum. Nah ini nih, buat kalian yang tinggi badannya 170 ke atas, saya nggak menyarankan untuk duduk di depan sih. Karena selain panas, kalau siang-siang begini, juga di depan ini ternyata seatnya agak sempit, kurang longgar legroomnya. Dan juga ada satu lagi nih kekurangannya, kalau duduk di depan itu terasa pegel bagian kepalanya. Karena yang pertama, reclining seatnya nggak bisa dimundurin, kursinya nggak bisa dimundurin. Terus juga posisi kepalanya itu saya berasa kayak tegak banget. Jadi ini dari tadi saya nyari posisi tidur yang enak tuh gak dapet teman-teman. Nah, ini tempat truk-truk lawas nih di sini. Tuh. Oh ini ada bis menarik banget nih. Bis apa ini? Menarik banget. Oh ini tinggal gede galon. Ya, Maju Makmur apa Metrik nih? Oh, Maju Makmur kayaknya tuh. Semarang. Tapi lah pohonnya. Semarang mana itu ya? Ya, Semarang Wonosobo kayaknya. Semarang Wonosobo atau mana gitu lupa sih. Apa Purwokerto ya? Kayaknya Purwokerto deh. Buka nih. Istirahat berapa menit Pak istirahat Pak? Ya setengah jam lah, Oh, kita setengah makan, jam. ngerokok. Selesainya lah ya. Secukupnya. Ini istirahatnya persis di depan Terminal Bawen. Aduh, ya. Tas taruh dalam aja. Overall untuk mobilnya enak sih. Cuma kalau duduk di depan kurang enak posisi tidurnya. Kepalanya nggak bisa dibelakangin gitu. Jadi agak kaku juga. Jadi saran saya kalau kalian mau istirahat, ambil di kursi yang belakang aja. Oh ini yang dari arah Jepara. Dari Jepara sama Jogja sama aja, pagi sama sore teman-teman, 2 jadwal. Oh toilet di belakang sini. Toilet dulu deh. Ini toiletnya bersih. Terus nih musolanya di sini. Oke kita makan yuk. Lapar juga nih. Dari sini ke mana namanya? Ke Jepara masih jauh juga soalnya. Kalau sini bisa kayak makan. Kita sarapan. Ini banyak nih. Mbak, jeruk hangat ada? Jeruknya belum. Ya. Nasinya ambil sendiri. Terus nih banyak nih lauk-lauknya. Oh ada ini nih sosis. Mantap, ada telur juga, telur ceplok, telur dadar, ada bihun, banyak tuh, ada orek, sampai orek, ada ayam, wih, komplit ini Pak. Ada ini nih, sate ati nih, mantap nih, ada bakso juga nih. Garam asem, bakso, lengkap ini, mantap. Kurang satu nih. Nggak ada mie, adanya bihun. Oke teman-teman, jadi harga tiket 260.000 di Redbus itu ternyata belum termasuk dengan servis makan ya. Jadi nih makan saya bayar sendiri. Dan ini totalnya nasi sayur 10.000, satu makanan 9.000, satu telur 5.000, satu teh 4.000. Ya masih normal ya. Saya ngeliat dari tehnya sih. Kalau tehnya masih 4.000, masih 5.000, masih normal lah. Kalau 3.000, nah tuh baru murah tuh.
Kalau 10.000 mahal. Cuma sosisnya berapa ini ya? Kayaknya 9.000 sosisnya. Telurnya 5.000. Murahan telurnya ya. Berarti sosisnya bagus juga ini. Jumbo. Kita makan dulu. Kita cobain tehnya. Saya tuh paling resep nyobain teh-teh di ini. Nih kita aduk dulu nih. Gulanya masih ngendep di bawah. Sayang sih gelasnya gelas-gelas plastik. Entah kenapa ya, kurang aja gitu. Minum teh pakai gelas plastik tuh kayak ada yang kurang gitu. Kayak teh botol yang kalian beli di toko-toko tuh. Teh botol sosro yang beling tuh kan lebih enak tuh rasanya daripada yang botol pakai botol, yang botol plastik. Ya biasalah tehnya, nothing special. Tapi warnanya bagus nih, pekat. Oke. Lurus. Dari Bawen Semarang kita langsung masuk tol nih sampai ke kota Semarang. Tapi belum tahu udah nih exit tolnya di Semarangnya di mananya. Yang jelas kita nggak akan melewati pusat kota Semarang. Dan terlihat di sebelah kiri kita ini ada proyek pengerjaan jalan. Infonya sih ini adalah konstruksi jalan tol Bawen Jogja yang ditargetkan akan rampung tahun 2025 mendatang. Wah, gokil. Tol di mana-mana sekarang ya. Gile, Pulau Jawa semakin pesat perkembangannya nih, pertumbuhannya. Nah nih, keluar dari tol kita langsung lewat Terminal Terboyo. Terminal Terboyo Semarang. Nggak tahu tuh terminal masih rawan apa enggak calonnya. Kayaknya udah nggak terlalu deh, nggak terlalu pas COVID itu. Kita lurus terus arah Demak. Nah, ini udah Haryanto nih, Semarang, Jogja, Semarang, Kudus, Pati. Dari Semarang juga ada bis-bis kecil ke Jepara. Tadi dia ngetem di situ tuh, deket di depan Terminal Terboyo. Angkot di sini mirip Metro Mini teman-teman, warnanya. Tuh. Mirip banget Metro Mini, pakai tiplek. Nah nih bis Semarang Jepara nih. Tuh Semarang Jepara. Sekarang jam 11.38. Ini sekarang jalannya udah bagus di sini ya. Pakai tiplek Metro Mini. Kok bisa ya kepikiran. Mantap. 33 derajat. Ini Sari Mustika nih sebelah kanan. Itu bis-bis Sumatera tuh, tujuan ke Jambi. Golongan 1 19.000.
nanya, nanti boleh mampir SPBU gak sebentar? Mau buang air kecil? Bisa ya? Depan itu. Oke. Berhubung jalan lingkarnya ternyata terlihat lumayan padat, akhirnya sang driver langsung memutuskan untuk lewat pusat kota atau kota Demak. Jadi karena mobil ini kan nanti sore akan balik lagi ya ke kota Jogja. Jadi mau gak mau, sang driver harus memikirkan gimana caranya supaya cepat sampai ke Jepara, supaya nanti punya banyak waktu untuk istirahat sebelum kembali lagi ke Jogja sekitar jam 5 sore. Dan ini kita ambil kanan ke arah kota Demak, sedangkan itu kalau belok kiri bisa ke arah Purwodadi, bahkan bisa ke Blora sampai Surabaya, teman-teman. Goks. Mampir habis ke toilet. Seumur-umur kayaknya saya belum pernah dah naik bis turun di Demak atau bermalam di kota Demak. Nantilah kapan-kapan kita coba kali ya, biar ada suasana baru. Saya bingung sih kalau ke kota Demak tuh mau kemana ya enaknya ya? Nah, nggak jauh setelah meninggalkan kota Demak, kita pun ambil kiri. Namanya kalau di Maps adalah Pertigaan Terengguli. Bisa dikatakan ini adalah jalan tercepat jika dari Semarang mau ke Jepara, teman-teman. Dan biasanya ya, kalau bis-bis itu kayak bis malam atau bis Nusantara dari Jogja ke Jepara itu dia nggak lewat sini. Nah, kalau bis-bis tuh dia lewatnya kota Kudus. Jadi dari Jakarta, Kudus baru Jepara. Atau kalau naik bis Nusantara itu dari Jogja, Kudus dulu baru Jepara. Jadi ya agak muter. Nah, kalau travel pasti dia lewatnya sini nih, lewat Terengguli, motong jalan lebih cepat. Gotri ya, Mas? Wisma Jepara nih. Kita udah masuk Jepara nih. Ikan gurame mau kamu pengennya yang apa? Udah masuk Jepara nih kita. Mantap. Sekolah enggak tadi hari pertama? Terus? Nah, biasanya enggak enak kan? Ya udah ke depan. Banyak kos-kosan di sini. Banyak kos putri. Deket kampus kali ya, atau deket pabrik. Ini kayaknya nih pabrik. Ini pabrik kapan, Pak? Ini HWI sepatu. Oh, sepatu. Pindahan dari Pasar Kemis. Hah? Pasar Kemis? Iya. Tangerang? Iya. Jauh banget ke sini Pindah sini semua. Panaruk segala itu kan pindah ke sini. Oh, dipindah sini semua. Gede juga ya? Jepara ini adalah salah satu wilayah yang nggak punya stasiun, nggak punya jaringan rel kereta api, dan juga nggak punya bandara. Jadi bagi teman-teman yang mau liburan ke Jepara ya transportasi yang paling diandelin yaitu roda karet. Kalau naik kereta bisa turun di stasiun Semarang lalu lanjut travel. Kalau naik pesawat juga bisa turun di bandara di Semarang lalu lanjut travel.
atau lanjut bis. Bahkan di Jepara belum ada bioskop kalau nggak salah deh. Kalau mall di sini udah ada beberapa sih infonya gitu. Oh ini di sini masih sepi jam segini teman-teman. Di sini ramenya jam 5 sore, sekitar jam 5 sore. Ya, rame sini nih, jam 5 jam 4. Nih Gunung Harta, Jakarta Jepara Denpasar. Wih, macet tuh. Nah, jadi buat kalian yang pengen naik travel ini langsung bisa hubungi aja drivernya nanti mau jemput di mana. Asalkan tempat jemputnya masih masuk akal ya. Dan kalau masih ada kursi yang kosong nanti bakal dibookingin sama drivernya ke loketnya gitu teman-teman. Kalau masih kosong sih bisa pesan dadakan ya, misalnya 1 jam sebelum berangkat atau 30 menit sebelum berangkat tuh bisa-bisa aja gitu. Yang penting kalian telepon dulu nih mau naik, jangan nyetop di pinggir jalan kayak naik angkot. Nah itu nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi harus booking tiket dulu. Untuk nomor telepon krunya atau nomor telepon agennya udah saya cantumin di kolom deskripsi. Surya Bali. Kota Jepara ini selain terkenal dengan kota kelahirannya ibu kita Kartini atau Bumi Kartini, kota Jepara juga terkenal dengan kota ukir. Terkenal dengan kesenian ukirnya. Ukiran-ukiran yang dipajang di dinding, kayak ukiran-ukiran di meja, terus kaligrafi, patung dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, salutnya di Jepara ini tuh ada pelatihan seni ukir buat anak-anak SD dan juga SMK. Jadi supaya seni ukir ini gak punah ya. Jadi untuk cara meregenerasinya tuh di Jepara ini ada yang namanya lomba ukir dan juga pelatihan ukir buat anak-anak SD. Itu keren sih. Dan ini kayaknya jadi salah satu mungkin pelajaran favorit buat orang-orang yang malas pikir rumus kayak saya. Dan ini banyak banget nih bis-bis tujuan ke Denpasar. Jadi juga banyak perantau di Jepara yang ngerantau ke Denpasar, teman-teman. Berarti itu harus balik ya. Nah ini RSUD RA Kartini, Kabupaten Jepara. Jadi penumpangnya udah pada turun, tinggal saya masih bapak di belakang. Ya, dengan waktu tempuh 6,5 jam dari Jogja ke Jepara dengan keadaan lalu lintas normal, menurut saya waktu tempuhnya sudah lebih cepat dari bis. Nah, saya lihat di YouTube orang tadi nonton dari Jepara Jogja itu waktu tempuhnya dia 8 jam naik bis, teman-teman. Dan ini 6,5 jam aja, yang artinya menghemat sekitar 1,5 jam perjalanan. Overall untuk travelnya oke sih, saya suka drivernya ramah. Kalau saya sih yang penting driver ramah, selebihnya udahlah bonus. Tapi ya sepadan lah dengan harganya ya, kalau dilihat-lihat ya ini. Dengan harga 170 di hari normal dari Jogja ke Jepara, menurut saya recommended sih. Apalagi ini udah pakai kursi ala-ala bis malam yang lebih nyaman dan lebih privasi. Tapi saran saya ambil kursi tengah aja, itu lebih enak, atau yang satu-satu. Jangan yang di belakang tuh deretan tuh bertiga, jadi ya bersebelah-sebelahan sama penumpang lain. Enak sih kursi tengah, teman-teman. Dan kalau kalian yang punya postur badan tinggi, gak direkomendasiin duduk di kursi depan karena benar-benar kurang nyaman. Itu sih yang saya rasain kemarin gitu. Poolnya jauh dari sini Pak apa? Enggak, itu paling berapa ratus meter. Terus habis perempatan itu tadi, itu kan di alun-alun itu ujung itu alun-alun itu. Ya paling 500 lah itu kayaknya. Itu ujung jalan itu alun-alun, masjid, terus Korame, ya semuanya pusat di situ, kantor bupati. Deket-deketan lah ya. Iya. Hari ini dari Jepara ke Jogja rame Pak? Baru sama kayak tadi, baru isi kurang. Kurang 2.
Ini berapa? 1, 2, 8. Oh 8. Doang 9 sama Depan. Nah itu tuh udah kelihatan jalan yang kalau mobil lewat itu paling berapa ratus meter. Nah, Oke. poolnya kita kan nih. Oh ini poolnya nih. Pool Udah BJU. Wih, Masih udah pada ada itu berang. yang Solo. Oh ini yang Solo bagus nih. Hitam. Nah itu kan ruang. Oh ini Semarang nih ya. Kalau mau duduk di teras itu kursi-kursi itu kan ada semua. Oke, alhamdulillah sampai juga setelah menempuh 7 jam kurang. Telat berarti ini apa? Telat Iya, dikit. telat. Ikhwan. Pak Ikhwan, nah, masih Pak. Lancar terus. Alhamdulillah. Kita sampai di Jepara. Ya, akhirnya Jepara lagi, teman-teman. Setelah menempuh 7 jam kurang, akhirnya kita sampai di pool bis BJU Jepara. Nggak tahu ini pool bisnya atau pool travelnya gitu. Oke, perjalanan yang menyenangkan dengan mobil yang bagus, Hiace Premio dan kru yang ramah. Wah, itu udah klop sih. Cuma saya kira dapat snack, ternyata nggak dapat snack. Tapi nggak apa-apa lah. Overall mantap lah. Ya boleh nih kalian coba nih BJU. Kalau bosan nyobain Rimba Raya atau Daytrans atau yang lain nih boleh nih BJU. Dia sehari cuma 2 kali keberangkatan aja soalnya. Oke teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kali ini. Dan abis ini saya mau langsung ke masjid. Mau istirahat. Mau ya tidur lah sebentar gitu. Terus abis itu baru berangkat lagi. Oke, jadi ini mobilnya balik lagi ke Jogja nanti sore jam 5. Oke, sekarang kita lanjut ke masjid aja yuk. Masjid Agung. Ada di sebelah sana katanya. Yuk kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhubung bis yang akan saya naiki di episode selanjutnya masih lumayan lama berangkatnya, sekitar jam 4 sore dari Terminal Jepara. Jadi ini sekarang saya mau ke Masjid Agung dulu nih untuk ngulur waktu, ya istirahat sebentar, sholat dan lain-lain. Menurut informasi dari teman saya, di Masjid Agung itu enak, kita bisa nunggu di sana sembari bisa rebahan. Kita lihat aja bareng-bareng yuk. Untuk jarak dari BJU Travel ke Masjid Agung gak terlalu jauh, cuma 700 meter aja. Jadi ya enak jalan kaki sih. Nah, terakhir saya ke Karimun Jawa itu sekitar 8 bulan yang lalu. Jadi waktu itu pengen ke Karimun Jawa kan sendirian. Ya udah akhirnya gak ada rencana apapun. Sorenya pesen tiket, malamnya berangkat. Untuk videonya udah tayang tuh dari berangkat sampai pulang lagi. Kalian bisa tonton videonya di playlist yang ini, trip ke Karimun Jawa sendirian. Nah di video itu lengkap tuh, ada jadwal kapalnya segala macem. Jadi ya bisalah ngebantu kalian yang mau solo trip ke Karimun Jawa. Kalau nggak salah sih kalau udah siang bahkan menjelang sore kayak gini udah nggak ada lagi kapal yang ke Karimun Jawa. Jadi kalau mau ke Karimun Jawa tuh pagi kapalnya. Masjidnya oh itu tuh seberang persis Masjid Agung. Kita nyebrangnya langsung ya. Ini pertama kalinya saya ke Masjid Agung Jepara. Pertama kalinya juga saya jalan-jalan di kota Jepara nih kayak gini, jalan kaki. Biasanya di Jepara cuma di terminal, gak kemana-mana. Masjid Agung Jepara. Oh banyak tuh yang tidur-tidur. Mantap. Nah nih di pelataran masjidnya tuh, banyak yang tidur-tiduran. Nah ini dia nih tempat duduk pria di sini. Toiletnya, oh toiletnya di dalam. Toiletnya juga bersih loh, asli tuh, bersih banget toiletnya, mantep. Ini ada yang tempat buat mandi kayaknya nih. Kencing silahkan jongkok. Bisa mandi nih, mantep nih toiletnya nih. Besar, bersih lagi. Wih, mantep. Oke, sekian dulu video perjalanan kita kali ini dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Untuk trip berikutnya nanti cluenya saya akan naik salah satu bis legend. Siapakah dia? Hehe, spesial lah pokoknya. Untuk video perjalanan berikutnya linknya ada di kolom deskripsi atau ada di akhir layar kaca ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.